pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? COVID-19 masih ada. Saya harap Anda tetap waspada dengan menerapkan protokol kesehatan serta menerapkan 5M. Segera vaksin booster bagi yang belum. Kami kembali hadir dengan menghadirkan beragam berita sepekan Pushydrosal terkini yang kami kemas dalam Hydro Weekly News edisi 27 November 2022. Bersama saya, Letnan Resya. Dan saya, Sersantere. Kami mulai dengan berita yang pertama. Pushydrosal menghadiri rapat finalisasi penyusunan inventarisasi pembakuan nama, rupa bumi, toponimi, kode wilayah administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kemendagri di Hotel Grand Mercure Jakarta Pusat, Senin 21 November 2022. Dalam rapat tersebut hadir Kadis Geomar Kolonel Laut Khusus Mudan Zayadi dan perwira staf Geomar mewakili dan Pushydrosal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat. Pushydrosal menyampaikan bahwa penyusunan naskah penyelenggaraan nama rupa bumi harus dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan nama rupa bumi serta hasil penyelenggaraan nama rupa bumi yang sudah dilaksanakan, termasuk melampirkan peta laut Indonesia sebagai referensi dalam penentuan batas wilayah antar provinsi. Satuan Provos Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut Pushydrosal menggelar operasi penegakan ketertiban dan disiplin bertempat di Jalan Raya Pintu Mako Pushydrosal, Jalan Pantai Kutel 5 nomor 1 Senin 21 November 2022. Kegiatan tersebut bertujuan guna terwujudnya budaya disiplin dan kepatuhan prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut terhadap aturan di lingkungan Pushydrosal. Kegiatan Gektiplin dipimpin oleh Kepala Satuan Provos Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut, Letkol Laut PM Sudrajat Mukti N, SHMH, dengan melakukan pemeriksaan terhadap personel prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada anggota Pushydrosal guna meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas. Pushydrosal menggelar kegiatan pelatihan perpanjangan sertifikasi asesor kompetisi LSP P2 Pushydrosal tahun 2022 di Longroom Perwira Mako Pushydrosal Senin 21 November 2022. Asisten personel dan Pushydrosal Kolonel Laut Pelaut Edward H. Sibuhe STME didampingi Master Asesor Rahmat Subandi dan Dr. Insinyur Dajadi Surahman dari BNSP membuka pelatihan yang digelar di Longroom Perwira tersebut. Kegiatan ini merupakan aksi lanjut LSP P2 Pushydrosal yang sudah ada pada tahun 2018 dan merupakan perpanjangan sertifikasi asesor yang saat itu berlaku selama 3 tahun. Pushydrosal menggelar latihan pemantapan pengetahuan hidros tentang Warship Electronic Chart Display and Information System atau WECDIS dan Warship Electronic Navigational Chart atau WNC bagi pengawal KRI tahun anggaran 2022. Kegiatan tersebut dibuka oleh Dan Pushydrosal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat di ruang serbaguna Pushydrosal. Kegiatan tersebut bertujuan agar para pengawal KRI dapat mengenal konsep dan Warship WECDIS, mampu mengenal konsep AML dan perbedaannya dengan INC. Selain itu, para peserta diharapkan mampu menginstal dan menampilkan AML pada WECDIS serta memanfaatkan AML dalam WECDIS untuk mendukung operasi tempur laut. Setelah berlangsung selama 5 hari, pelatihan ditutup oleh Dan Pushydrosal secara vikon dari Surabaya, Jumat 25 November 2022. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kuswanto mengadakan kunjungan ke Pushydrosal. Kunjungan Pangko Armada RI tersebut diterima Dan Pushydrosal yang didampingi pejabat utama Pushydrosal di Anjungan Utama Pushydrosal Senin 21 November 2022. Dalam pertemuan tersebut antara lain dibahas tentang upaya untuk terus meningkatkan kerjasama antara kedua kotama yang selama ini sudah terjalin dengan baik dalam mendukung tugas pokok TNI AL. Pushydrosal menghadiri FGD Rencana Pemantapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo Provinsi Sulawesi Selatan di Safarostel Hotel Bogor Selasa 22 November 2022. FGD tersebut membahas hasil survei hidrooceanografi alur pelayaran pelabuhan Tanjung Ringgit oleh Disnaf Kelas 1 Makassar, data dukung dan informasi pelabuhan Tanjung Ringgit oleh Direktorat Kepelabuhan, serta proses penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Tanjung Ringgit oleh Direktorat Kenavigasian. Letkol Laut Pelaut Doni Agis mewakili Dan Pushydrosal yang hadir sebagai narasumber menyampaikan terkait pentingnya penggambaran alur masuk Pelabuhan Tanjung Ringgit ke dalam peta laut Indonesia serta tanggapan hasil survei secara global.
Dan Pusidrosal memberikan kuliah umum mahasiswa Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung Rabu 23 November 2022. Dalam kuliah umum yang berlangsung di Auditorium Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, Gedung Freeport tersebut, dan Pusidrosal memaparkan secara umum tentang tugas pokok Pusidrosal serta peran dan kontribusi hidrografi pada tiap aspek kehidupan bangsa, utamanya pada pembangunan kemaritiman yang berkelanjutan. Pusidrosal mengadakan swab antigen massal COVID-19 seluruh personel di lapangan Apel Mako Pusidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara, Kamis 24 November 2022. Kegiatan tersebut diadakan guna mencegah merebaknya kembali virus COVID-19 di lingkungan Pusidrosal dan memastikan kesehatan personel Pusidrosal dalam pelaksanaannya. Apabila ada personel Pusidrosal reaktif, maka akan dilakukan tes PCR untuk memastikan apakah personel yang bersangkutan sudah tertular atau tidak, sehingga dapat langsung ditangani dan tidak menyebar. PG Jalasena Sri Pusidrosal melaksanakan panen raya program ketahanan pangan Jumat 25 November 2022. Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua Gabungan Jalasena Sri Pusidrosal Nyonya Titi Nur Hidayat yang didampingi Wakil Ketua Nyonya Diah Budi Purwanto beserta pengurus tersebut bertempat di lahan pertanian terpadu Pusidrosal di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Selain panen raya ikan nila, juga dilaksanakan kegiatan perawatan dan penumpukan sorghum serta pemberian tali asi dan sembako pada masyarakat setempat. Komandan Pusidrosal melaksanakan diskusi dan memberikan kuliah umum mahasiswa Teknik Geomatika Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian ITS Surabaya. Dalam diskusi yang diikuti Sivitas Akademika Teknik Geomatika tersebut, dan Pusidrosal antara lain menyampaikan tentang tupoksi dan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Pusidrosal, terutama ekspedisi Jala Citra 1 dan 2, serta beberapa penemuan antara lain gunung bawah laut, peningkatan kerjasama dengan Pusidrosal baik dalam kegiatan survei, ekspedisi, pemanfaatan data maupun peningkatan kerjasama bidang akademik. Sementara dalam kuliah umum, dan Pusidrosal menyampaikan materi tentang pemanfaatan data hidrooceanografi pada dekade kelautan 2030 menuju Indonesia Emas 2045. Demikian Hydro Week News kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and keep healthy. Jals Veva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya.